Hai sahabat Hijonesia, selamat berkunjung kembali di konten Mimin. Di konten kali ini, Mimin akan mencoba berbagi informasi tentang 7 bahan alami untuk menyuburkan tanaman. Menyuburkan tanaman, baik itu tanaman hias atau tanaman pertanian, baik itu kebun atau skala pekarangan rumah, kita dapat menyuburkan tanaman tersebut hanya dengan menggunakan bahan-bahan sederhana yang tersedia di rumah. Bahkan dari limbah dapur sekalipun, bahan alami ini dapat digunakan sebagai alternatif pupuk kimia sintetis. Bahan alami untuk menyuburkan tanaman hias tak hanya memberikan nutrisi pada tanaman, tapi juga memberikan suplai makanan untuk mikroorganisme dan mikroba yang tersedia di dalam tanah, dan tentunya ramah lingkungan serta tidak membuat kantong jebol. Jadi, apa saja 7 bahan alami untuk menyuburkan tanaman? Simak terus, jangan kemana-mana, karena dalam beberapa menit ke depan, Mimin akan coba mengupas tuntas 7 bahan alami untuk menyuburkan tanaman. Jangan kemana-mana, stay tune. Let's go, gas bro. Berikut 7 bahan alami yang bisa kita gunakan sebagai pengganti pupuk agar tanaman sahabat Hijonesia semua dapat tumbuh subur. Dan banyak diantaranya adalah bahan-bahan hasil sisa dapur. Yang pertama, sahabat Hijonesia perlu ketahui adalah ampas kopi. Ampas kopi merupakan sumber nitrogen yang dapat membantu meningkatkan kesuburan tanah dan mengurangi konsentrasi logam berat di dalam tanah. Ampas kopi juga bermanfaat untuk mengusir hama perusak tanaman seperti siput dan bekicot. Ada 2 cara untuk menggunakan ampas kopi sebagai penyubur tanaman, yakni dengan menaburkan secara merata di permukaan tanah atau dengan melarutkannya dengan air tawar untuk disiram ke tanaman. Oke, bagi sahabat Hijonesia yang sudah menyimak konten ini dan hobi ngopi, jangan pernah lagi membuang ampas sisa kopi, karena ternyata bahan tersebut bisa kita gunakan untuk penyubur tanaman. Yang kedua adalah cangkang telur. Kalsium yang ditemukan dalam kulit atau cangkang telur membantu tanaman membangun struktur sel yang kuat. Mengutip dari artikel yang sudah saya baca, tanaman yang kekurangan kalsium akan cepat mengalami pembusukan. Untuk memanfaatkan cangkang telur sebagai pengganti pupuk, bersihkan terlebih dahulu dan keringkan. Kemudian hancurkan cangkang telur sampai halus seperti bubuk. Lumayan juga ya. Lalu taburkan secara merata di permukaan tanah. Bubuk cangkang telur akan secara otomatis diserap oleh tanah. Oke, jadi mulai sekarang ya sahabat, kalau bisa jangan lagi membuang cangkang telur. Walau hanya sebutir atau 2 butir, sebaiknya dikumpul hingga mencukupi sesuai jumlah yang kita butuhkan, kemudian kita olah daripada harus dibuang ke tempat yang kurang bermanfaat. Yang ketiga, kulit pisang. Kulit pisang kaya akan fosfor dan potasium yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Kulit pisang membantu memperkuat tanaman, memaksimalkan pertumbuhan, dan melindungi dari penyakit. Untuk itu, jangan buru-buru membuang kulit pisang usai memakan pisangnya. Sahabat Hijonesia dapat memotongnya hingga menjadi bagian-bagian kecil dan taburkan di dalam tanah dekat dengan akarnya. Bisa juga mengekstrak nutrisi dengan merendam kulit pisang dalam air tawar selama 3-4 hari
Kemudian semprotkan airnya ke tanaman. Oke, bagaimana? Bermanfaat kan? Yang keempat, tulang ayam atau tulang ikan. Baik tulang ayam maupun ikan dapat memberikan nutrisi tambahan untuk tanaman. Merujuk dari artikel yang sudah saya baca, pupuk tulang kaya akan kalsium dan fosfor yang menjadi kunci untuk memperkuat tanaman dan mendukung pertumbuhannya. Sahabat Indonesia semua bisa menggunakan tulang ayam atau tulang ikan. Kemudian bersihkan dan jemur hingga kering. Selain itu, giling sampai menjadi halus dan taburkan pada tanaman. Pupuk tulang akan terurai secara perlahan hingga cukup diberikan setahun sekali. Wow, irit, tidak perlu banyak-banyak digunakan. Yang kelima, kulit bawang. Kulit bawang bisa diolah sebagai bahan alami untuk menyuburkan tanaman. Kulit bawang mengandung potasium, kalsium, zat besi, magnesium, dan tembaga. Caranya, ambil 2-3 genggam kulit bawang dan rendam dalam 1 liter air selama 1 malam. Setelah air berubah warna dan mengental, saring untuk mendapatkan airnya saja. Kemudian siram tanaman 3-4 kali dalam sebulan. Sahabat Indonesia semua juga bisa menggunakan kulit bawang sebagai mulsa organik untuk menghambat pertumbuhan tanaman. Dua manfaat yang bisa kita dapatkan pada kulit bawang. Selain dapat menyuburkan tanaman, ia juga dapat menjadi sebagai mulsa untuk menghambat pertumbuhan rumput yang mengganggu tanaman kita. Yang keenam, ampas teh. Sisa daun teh dan teh kantong bisa dijadikan sebagai pupuk kompos untuk tanaman. Ampas daun teh ini menambahkan komponen nitrogen dan menyeimbangkan kadar karbon. Selain itu, menaburkan ampas teh dapat menjaga kelembaban tanah, meningkatkan kadar oksigen, menghambat gulma, dan mempertahankan struktur tanah. Yang ketujuh adalah daun kering. Sebelum dapat menggunakan daun kering sebagai pupuk organik, daun harus didekomposisi dahulu untuk menjadi kompos. Sebab daun kering kaya akan karbon, bahan penting untuk pengomposan. Oke sahabat Indonesia semua, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan kepada sahabat Indonesia semua terkait 7 bahan alami untuk menyuburkan tanaman. Tentunya untuk mengaplikasikannya ke rumah tidak membutuhkan bahan-bahan yang ribet atau yang dapat mengocek kantong. Pengolahannya juga cukup mudah dan sederhana. Baiklah sahabat Indonesia semua, apabila dalam konten ini terdapat hal yang kurang atau salah dalam penyampaiannya, sahabat Indonesia semua, saya persilakan untuk memberikan tambahan di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton sampai menit ini. Semoga dengan konten yang Mimin sajikan ini dapat memberikan informasi baru kepada sahabat Indonesia semua. Salam kami dari admin Indonesia. Sampai bertemu di konten kami selanjutnya. Boom!